Aku baca kok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini kita mencoba membahas tentang prediksi yang lagi booming sekarang itu adalah TKA ya. Ini khusus fisika ya teman-teman ya. Kita langsung aja, ini materinya, kita langsung ke persoalannya, kita campur. Pertama kita lihat dulu dari hasil pengukuran diameter sebuah bola menggunakan jangka sorong. Nah, ini kata kuncinya itu adalah jangka sorong. Ya, jangka sorong ini dilihat di sini, diketahui panjang diameternya itu katanya adalah 6,26 cm. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran tersebut adalah, nah kita lihat di sini ya teman-teman ya, dari option A, B, C sampai D sampai E ini mana yang cocok, yang menunjukkan hasil pengukurannya bahwasanya diameter dari bola itu adalah 6,26 cm. Kita lihat caranya. Kita tahu berarti ini adalah HP ya. HP adalah skala utama ditambah skala nonius ya. Skala utama ditambah skala nonius. Kita lihat dari gambar ini, berarti diameter ini adalah sebagai hasil pengukurannya teman-teman ya. Nah, skala nonius ini sudah skala noniusnya kita kali dengan ketelitian alat. Nah, kita lihat HP-nya kan 6,26 cm. Skala utamanya kita lihat di gambar ya. Kenapa ini? Karena ini awalnya itu adalah 6,2 ya. 6,2 berarti di sini kemungkinan adalah 6,26 ya. Kemungkinan di sini angka belakangnya adalah skala noniusnya ya. Kita prediksinya gimana? Kita lihat dari A, B, C, D, E ini skala utamanya yang 6,2an. Kalau yang A ini 6,1, ingat ya, skala utama itu adalah skala yang berada sebelum garis 0. Kalau yang B 6,1, yang A itu 6 ya. Nih, yang A 6 skala utamanya. Yang B itu 6,1. Yang C itu 6,2. Ya, ingat sebelum 0 ya. Saya lihat sebelum 0 6,2. Yang D itu 6,5 ya. D ini 6 cm skala utamanya, ini 6,1, ini 6,2 cm, ini 6,5 cm skala utamanya ya. Ini 6,3. Nah, kita lihat. Coba kalau kita masukkan, karena ini adalah 6,26 ya. Kemudian skala nonius itu adalah skala yang berimpit segaris lurus dengan skala utama. Kita harus tahu ya, skala nonius yang segaris. Coba lihat. Ini segarisnya 7 ya. Nah, 7 cm. Nah, yang segaris 7 ya. Ini yang segarisnya 10. Ini yang segarisnya itu 6 ya. Ini yang segarisnya juga 6. Ini yang segaris ya, yang segarisnya itu adalah 9. Nah, jadi skala nonius itu kita lihat dari sini ya. Nah, kita tahu, kita boleh tes skala nonius itu kan harus dikali dengan skala utama. Karena ketelitian alat dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm, maka semua skala nonius ini akan kita kali dengan 0,01 cm. Kita lihat kalau 7 berarti kan dapatnya adalah 0,0. Berarti ini 0,07. Ini 0,10 ya. Ini 0,06 cm. Nah, ini juga 0,606 cm. Ini 0,09 cm. Nah, karena ini ujung dari hasil pengukuran kita adalah 6, maka di sini kita
prediksi adalah skala Indonesia adalah 0,06 cm ya. Ini adalah skala utama. Nah, maka untuk cari skala utamanya, skala utama yang cocok itu adalah 6,26 cm kita kurang dengan 0,06 cm, maka ini sama dengan 6,2 cm. Kita lihat di sini mana skala utamanya, yang 6,2 ini berarti salah ya, ini juga salah. Nah, ini yang benar. Nah, SU nya 6, berarti dari sini kita dapat pertama apa, kita lihat skala Indonesia itu adalah 6 ya, 6 cm dikali dengan 0,01 cm, terus skala utamanya adalah 6,2 cm, maka gambar yang benar itu adalah yang C. Begitu ya teman-teman ya. Yang harus diingat dari jangka sorong itu adalah ketelitian alat itu adalah 0,01 cm, dan untuk hasil pengukuran itu bisa dicari dengan menggunakan skala utama ditambah skala Nonius dikali dengan ketelitian alat. Nah, ini dikurung ya teman-teman. Itu kira-kira ya. Oke, next kita lanjut soal yang kedua. Rute perjalanan sebuah robot ya, itu sebagai berikut. Bergerak 9 meter menuju timur. Ini harus kita buat dalam bentuk mata angin ya. 9 meter menuju timur, kemudian 15 meter membentuk sudut, berarti ini selatan ya, utara, timur, barat. Nah, timur 9 meter menuju timur, berarti kita gambarkan ya teman-teman ya. Nih, timur ini adalah 9 meter. Kemudian 15 meter membentuk sudut 53 derajat ya. 15 meter membentuk sudut 53 derajat dari timur ya, dari timur ke utara. Nah, berarti ini ada yang kita perbaiki, ini utara ya teman-teman ya. Ini selatan. Sorry. Dari timur ke utara. Nah, dari timur ke utara berarti kalau kita gambarkan timur tuh di sini ya. Nah, ke sini dia teman-teman. Berarti sini modelnya. Ini dia 15 meter. Kemudian bergerak 9 meter menuju barat. Nah, ini 9 meter menuju barat. Maka kalau kita gambarkan, ini kan sudutnya tadi dibilangnya adalah 53 derajat. Ini modelnya teman-teman ya. Berarti ini kita anggap X, ini kita anggap Y. Nah, perpindahan kita tahu ya. Perpindahan itu dari mana? Dari titik ya awal ke titik akhir. Nah, akhirnya dari mana? Akhirnya itu kan awalnya itu di 9 meter ke barat ya, berarti ini titik awal, ini titik akhir, atau dari akhir ke awal sama aja, kita tarik. Ini perpindahan ya, atau delta X nya. Nah, ini kita bisa kita cari ya. Pertama kita lihat dulu, berarti kita harus menentukan nilai X. Ini kita pakai prinsip vektor ya teman-teman ya. Tentukan dulu nilai X. Ini kan bidang miring nih, berarti ini kan cos 53. Kenapa kita pakai cos? Karena kita mencari sisi ya, samping per miring. Cos itu kan, ini kan belum tahu, ini samping ya. Ya. Samping. Ini miring diketahui, kita nyari yang X. Ya, ini depan. Cos itu depan per samping, maka X per Y.
ya. Kalau bingung ini saya hapus saja teman-teman ya. Ini depan, sorry, ini depan sudut ya. Ini yang samping kebalik itu. Ini depan. Nah, karena kita nyari yang ini, karena yang kita tahu kan miring, kita harus cari dulu x-nya ya. Cari dulu x. Gimana cara nyari x? Cos itu kan samping per miring. Nah, sampingnya berapa? Sampingnya x, miringnya 15. Nah, cos 53 itu sama dengan 4 per 5. Berarti ini x per 15 ya. Nah, berarti ini sama dengan 65x. Maka x-nya itu dapatnya 12 ya. Cos 53 3 per 5 ya, sorry, bukan 4 per 5, dia cos 53 itu sama dengan sin 3 per 5, berarti ini 45 ya. Nah, ini 45 per 5 dapatnya 9 meter ya. Nah, sekarang kita nyari nilai Y. Nah, untuk Y itu kan depan ya per miring. Kenapa Y itu dipakai sin? Karena dia Y bagian sudut depan. Nah, gitu. Y itu pada segitiga siku-siku dia bagian sisi depan. Maka ini Y per 15. Si 53 itu berapa? 4 per 5. Maka Y itu dapat 12 meter. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa perpindahannya. Kita tahu kan teman-teman, perpindahan pada vektor itu ya, itu akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Kenapa? Karena sudutnya siku nih ya, sudutnya itu siku. X-nya berapa? 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, akar dari 225 meter. Maka jawabannya adalah perpindahannya itu, atau R ya, adalah 15 meter. Jawabannya itu adalah D ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini memakai prinsip daripada vektor. Jadi jangan salah dalam menentukan mata anginnya, kuncinya ya. Ini adalah utara, yang bawah itu sebagai selatan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan nomor ketiga. Nah, nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini menyangkut tentang mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup, dimana ketelitian alatnya itu kalian harus tahu ya, 0,01 mm. Nah, ini kita lihat skala noniusnya mana skala utama. Skala utama itu adalah yang sebelum garis pinggir ini. Berarti ini di sini T3. Nah, skala utamanya adalah 3 mm. Oke. Skala nonius yang mana? Skala nonius adalah skala garis yang berhimpit lurus. Ya. Nah, ini saya hapus dulu. Yang berhimpit lurus dengan skala utama. Kebetulan ini garisnya. Ya teman-teman ya. Berarti 20, 21, 22. Ya, skala noniusnya 22 mm. Ya. Karena ketelitian alat kita adalah 0,01. Ini 22 aja ya, karena nanti dalam 1 mm, dalam satuan milimeter. Maka HP itu kan SU ditambah
SN dikali ketelitian alat. Nah, SU nya 3 mm ditambah 22 dikali 0,01 mm, sehingga didapatkan berapa? 3 tambah 0,22 mm. Jadi jawabannya adalah ya 3,22 mm. Ini baru hasil pengukuran diameter lingkaran. Nah, diameter ya. Yang ditanya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat. Nah, untuk r kita tahu kan, untuk r itu adalah setengah dari diameter. Berarti setengah dari 3,22 mm. Nah, berapanya? Pi-nya itu kita buatnya dalam 3,14 kali. Nah, setengah dari 3,22 itu sama dengan 1,61 mm. Sehingga R-nya itu kita peroleh berapa? 1,61 mm dikuadratkan. Ya. Kita sambung di sini teman-teman ya. Nah, sehingga didapatkan luas lingkaran itu 3,14 dikali dengan 1,61 dikuadratkan. 61 mm pangkat 2, sehingga didapatkan hasilnya adalah 8,13 ya 9194 mm kuadrat. Itu luasnya ya. Maka L-nya itu secara pembulatan, nah ini kan 9 dasar dari 5, maka bulat ke atas jadinya 8,14 mm kuadrat ya. Maka jawabannya adalah 8,14 mm kuadrat. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 di sini diminta ada vektornya ya, F1. Kita proyeksikan satu-satu dulu. Berarti ini ada F1X F1Y, ke sini ada F1X. Begitupun ini ada F3X, ke bawahnya ada F3Y, F2 di sumbu Y ya. Kita lihat ini caranya, kita kelompokkan ya teman-teman ya. Sigma Fx ya berapa aja. Kita lihat dulu F1X. Nah, F1X itu berada di sumbu positif, sebelah kanan kan X itu positif. Ini perjanjiannya apa? Yang dekat dengan sudut kita pakai cos, yang jauh kita pakai sin. Lihat F1X karena sudut 30 di sumbu X, maka F1X nya jadinya berapa? Ini sama dengan F1 cos 30 derajat. Nah, tambah ya karena positif. F2X karena dia di garis sumbu Y, ingat ya, vektor ini kalau segaris sumbu Y maka X nya 0. F2X, maka ini tambah 0 ya, tambah F3X, ini minus ya karena dia sebelah kiri teman-teman. F3X jauh dari sudut 60, maka kita pakai ya, ini plus kali minus, minus F3 sin 60 derajat. Nah, itu yang X aja dulu teman-teman. Kita masukkan angkanya. F1 itu 12, cos 30 itu setengah akar 3 kurang ya F3 nya F3 nya itu 8 sin 60 ya. Sin 60 itu sama dengan cos 30 setengah akar 3. Berarti ini mampus 6 akar 3 kurang 4 akar 3, sehingga diperoleh sumbu efeknya adalah 2 akar 3. Itu yang X. Sekarang sigma F Fy ya.
F-nya kita lihat di sumbu Y semua, berarti F1Y ke atas positif ya teman-teman. Kemudian F2Y ke bawah negatif kalau Y ya, berarti ini negatif ya. F2Y, F3Y ya juga negatif karena ke bawah juga. Nah, maka kita masukkan F1Y karena dia jauh dari sudut, kita pakai F1 sin 30 derajat kurang F2Y karena tetap ya 10 karena di garis Y dia. F3Y kurang F3Y itu berarti F3 ya, karena dekat sudut cos 60 ke sudut 60 berarti cos 60 derajat. Nah, kita tinggal masukkan teman-teman. F1 nya tadi berapa? 12 kali setengah karena sin 30 ya, kurang 10 kurang F3 nya itu 8 cos 60 itu juga setengah. Nah, tinggal carikan 6 kurang 10 kurang 4 ya, sehingga didapatkan sigma F nya itu adalah minus 8. Nah gitu teman-teman, kita tinggal kelompokin aja. Nah baru kita lanjut. Sigma F secara keseluruhan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Fx nya berapa? 2 ya, 2 akar 3 dikuadratkan akar dari ya 2 akar 3 dikuadratkan tambah sigma Fy nya minus 8 dikuadratkan. Nah, maka ini bisa kita ini kan 2 akar 3 dikuadratkan sama dengan 12. Kenapa 12? 2 dikuadratkan kan 4, akar 3 dikuadratkan 3. Nah, tambah 64 ya, jadi berapa? 12 tambah 64 kita akarkan, akar 76 Newton. Nah, di jawabannya itu adalah B, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya hasil pengukuran dari kapasitas kalor C ya, suatu zat padat sebagai fungsi temperatur T dinyatakan oleh persamaan C sama dengan alfa T tambah beta T pangkat 3. Satuan untuk alfa dan beta yang mungkin adalah, nah kita harus tahu sini aja ya. Nomor 5 ini satuan daripada kalor jenis C itu adalah Joule per Kelvin ya. Nah, sementara kita tahu C itu adalah alfa kali T ya. Maka kalau alfa aja C per T. Nah ya, jadi satuan dari alfa itu apa? Di satuan dari alfa itu sendiri, satuan J itu kan Joule per Kelvin, T itu Kelvin, berarti jadinya J per Kelvin ya. Biar nggak ragu saya hapus ini dulu, J per Kelvin pangkat 2 atau J Kelvin pangkat min 2 ya. Nah, mana yang J Kelvin pangkat min 2? Ini kemungkinan baru jawabannya ya. Kemungkinan. Selanjutnya apalagi dimintanya nih? Satuan daripada beta ya. C beta itu T pangkat 3, berarti beta aja C per T pangkat 3. Sementara ini Joule per Kelvin T pangkat 3 berarti Kelvin pangkat 3 ya, sehingga dapatnya apa? Joule per Kelvin pangkat 4 atau Joule Kelvin pangkat min 4. Nah berarti yang benar tuh benar D ya. Nah gitu, itu untuk satuan ya, jadi ini harus tahu satuan juga. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kita kali ini. Nanti lain kali akan kita jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya ya, pada pembahasan TKA selanjutnya. Pokoknya ikuti saja video saya, kita akan belajar tentang TKA ini teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.